Hari ini kita ada pelajaran siapa sih? Pelajarannya Bu Alivia. Ada tugas nggak? Nggak ada. Oh, alhamdulillah nggak ada tugas, nggak ada beban. Alhamdulillah. Dulu pasti bawa jajan. Mau dong. Kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Mas Rosid silahkan untuk memimpin doa. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat diterima dan berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya akan Ibu absensi. Sembari itu, Mas Rosid, Ibu minta tolong untuk memasangkan proyektor. Baik Bu. Resi Novriana, Hadir Ibu. Nurul Komaria, Hadir Ibu. Eliana, Hadir Ibu. Lili, Hadir Ibu. Natasha Diba, Hadir Ibu. Feki Dwi, Hadir Ibu. Faidatul Laili, Hadir Ibu. Muhammad Roshid, Hadir Bu. Wiwi Meliana, Hadir Ibu. Nihayatuni Ama. Hadir Ibu. Baik, hadir semua ya anak-anak. Ya, Bu. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alat tulisnya silahkan disiapkan. Baik Ibu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Ini sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ya anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang desain media interaktif. Dari modul yang sudah Ibu berikan, apakah kalian sudah mempelajari? Sudah ya Bu. Apakah sudah ada yang tahu apa itu desain media interaktif? Mungkin bisa menyebutkan contohnya salah satu saja. Poster Ibu. Poster, baik, benar sekali. Dari apa yang dikatakan Mbak Nihaya, contohnya adalah poster. Nah, tujuan dari pembelajaran desain multimedia interaktif ini ialah kalian dapat mengetahui multimedia interaktif dalam kehidupan sehari-hari dan kalian dapat menjelaskan manfaat dari multimedia interaktif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama-tama, kita akan mempelajari tentang pengertian multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah yang menggabungkan teks, video, animasi, audio, dan suara guna menyampaikan suatu pesan atau informasi melalui media elektronik seperti komputer dan media elektronik lainnya. Dan multimedia interaktif ini dimanfaatkan secara luas pada kehidupan masyarakat. Contohnya dalam bidang bisnis dan juga pembelajaran atau di sekolah. Kalau bisnis itu biasanya untuk presentasi, demo produk, katalog, dan lain-lainnya. Kalau sekolah seperti video pembelajaran, juga seperti PPT yang Ibu tampilkan seperti ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis multimedia interaktif. Nah anak-anak, jenis-jenis multimedia interaktif itu ada dua, yakni online dan offline. Untuk yang online itu media yang cara penyampaiannya melalui jalur jaringan. Contohnya seperti web, Google, dan lain-lainnya yang mencakup masyarakat yang sangat luas. Berbeda dengan multimedia interaktif yang offline karena tidak melalui jaringan untuk cara penyampaiannya. Contohnya seperti company profile atau media pembelajaran. Contohnya media pembelajaran yang Ibu berikan. Ini hanya untuk siswa-siswa saja, tidak untuk masyarakat luas, seluas multimedia interaktif yang berbasis online. Lanjut, kita ke manfaat multimedia. Secara umum, manfaat multimedia itu ada 3. Yang pertama untuk promosi, yang kedua untuk tutorial, dan yang ketiga game.
itu hiburan. Contohnya seperti game ya. Kalian bisa mengakses game. Itu adalah salah satu contoh penerapan multimedia interaktif. Kalau untuk tutorial, seperti cara menggunakan proyektor. Nah, di sini ada ya. Tentu kalian kalau pertama tidak bisa, bagaimana ini? Itu kan ada panduan penggunaannya. Nah, untuk promosi, company profile atau iklan, seperti iklan-iklan yang kalian lihat di dashboard, di jalan biasanya, atau juga yang ada di TV. Selanjutnya, multimedia memiliki manfaat yang beragam. Yang pertama, industri kreatif dan juga komersial. Kalau industri kreatif itu menggunakan multimedia untuk berbagai keperluan, seperti dari seni untuk hiburan dan seni untuk komersial. Kalau yang komersial sendiri ialah untuk presentasi yang menarik anak-anak, untuk menjaga perhatian periklanan. Nah, kalau di iklan kita harus membuat semenarik mungkin. Karena apa? Biar orang-orang itu bisa tertarik dengan iklan yang kita buat. Contohnya seperti gambar di sini ya. Ini salah satu penerapan contoh multimedia interaktif di bidang komersial. Lalu ada hiburan dan seni rupa, lalu teknik. Kalau ini banyak berisi untuk industri hiburan, khususnya untuk pengembangan efek khusus dalam film-film seperti itu. Untuk teknik, perangkat lunak yang dapat menggunakan multimedia dalam menciptakan simulasi komputer sebagai hiburan, pelatihan, dan lain-lainnya. Di sini Ibu memiliki contoh animasi yang menerapkan multimedia interaktif. Coba kalian lihat, ada video tersebut. Perhatikan, itu adalah salah satu contoh penerapan dari multimedia interaktif. Di sini kita bisa membuat efeknya keluar seperti itu. Lalu lanjut dalam bidang perindustrian. Nah, multimedia ini digunakan untuk menyajikan informasi untuk membantu pemegang usaha, rekan kerja, dan dana atasan. Nah, di sini juga bisa untuk diberikan ke karyawan, pelatihan-pelatihan, dan lain-lainnya. Lalu dalam bidang kesehatan, di sini dokter dapat dilatih dengan melihat virtual operasi, atau mereka dapat mensimulasikan bagaimana tubuh manusia terkena penyakit menular oleh virus dan bakteri, kemudian mengembangkan teknik untuk mencegahnya. Jadi biasanya dokter-dokter sebelum praktik langsung, mereka melihat video simulasi tersebut yang memanfaatkan multimedia interaktif ini. Yang ketujuh, ada gambar dokumen, yakni pengambilan fotokopi atau dokumen dan mengonferensi ke dalam format digital. Contohnya, karena kemarin keterbatasan kita bertemu karena adanya wabah corona, kalian kalau ingin mendaftar ke sekolah, berkas-berkasnya kalian scan ya, lalu kalian kirimkan ke sekolah tujuan untuk pendaftaran. Gimana untuk materi sampai sini, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada yang kurang paham atau bagaimana? Belum ada Ibu. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni tentang manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan, multimedia digunakan untuk memproduksi pelatihan berbasis komputer dan buku-buku referensi atau seperti contohnya ensiklopedia yang memungkinkan pengguna melalui serangkaian modul, teks tentang topik tertentu, dan gambar yang terkait dalam berbagai format informasi. Manfaat lainnya ialah yang pertama, proses pembelajaran jauh lebih menarik, yang kedua lebih interaktif, jumlah waktu mengajar yang dapat dikurangi, dan kualitas belajar yang dapat ditingkatkan. Nah, di sini proses pembelajaran jauh lebih menarik. Contohnya, Ibu menggunakan PPT dan kalian hanya menggunakan modul. Bagaimana? Tertarik yang menggunakan PPT atau modul kalian saja? PPT. Nah, itu salah satu manfaat dari multimedia interaktif dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang keunggulan media interaktif. Yang pertama, memperbesar benda yang sangat kecil yang tidak tampak oleh mata seperti kuman, bakteri,
lain-lainnya. Coba kalian lihat tangan kalian. Apakah kalian bisa melihat kuman di tangan kalian? Tidak. Nah, jadi kita menggunakan mikroskop untuk melihat kuman-kuman tersebut, lalu difoto, lalu dimasukkan ke dalam media pembelajaran. Jadi kita bisa mempelajari, oh kuman itu ternyata bentuknya seperti ini, seperti itu. Lalu memperkecil benda yang sangat besar, yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah, seperti gajah, rumah, dan lain-lain. Kalian sudah pernah melihat gajah secara langsung? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Kalau yang belum, tapi kalian sudah tahu kan bentuk gajah seperti apa? Sudah. Nah, itu salah satu contoh dari keunggulan media interaktif ini. Lalu, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat. Contohnya, seperti sistem tubuh manusia, pekerjaan suatu mesin, beredarnya planet, dan berkembangnya bunga. Nah, kalian tahu nggak beredarnya planet itu seperti apa? Bisa melihat langsung ke sana? Tidak. Tapi kalian tahu kan kalau planet itu mengelilingi matahari? Tahu. Nah, itu juga salah satu contoh dari keunggulan media interaktif. Lalu, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bintang, salju, dan lain-lain. Kalian tahu bintang seperti apa? Tidak. Kalian belum pernah ke sana? Belum. Digambar bintang seperti apa? Nah, itu ada gambarannya ya. Itu juga salah satu keunggulan media interaktif. Juga menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya seperti letusan gunung atau harimau. Contohnya harimau. Masa kalian mau datengin harimau langsung dimakan dong kalian? Ya apa enggak? Ya. Nah, jadi kalian bisa mengetahui, oh bentuknya harimau ini seperti ini, kakinya 4, seperti itu. Lalu meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Contohnya ya seperti ini tadi, kalian pasti tertarik dengan warna-warni seperti ini daripada kalian harus mempelajari modul yang hanya hitam putih. Betul? Betul. Nah, ini salah satu contohnya. Coba kalian perhatikan. Ini apa anak-anak? Planet. Memiliki bumi. Ya, betul. Ini? Jajah. Ini? Bakteri yang sangat kecil. Seperti itu. Bentuknya tidak terlihat jelas ya di sini karena fotonya yang ibu ambil sedikit kurang jelas, tapi warnanya merah dan bawahnya agak ungu kehitaman seperti itu. Lalu kita akan mempelajari tentang keuntungan menggunakan web berbasis multimedia dan kekurangannya. Yang pertama, keuntungan dapat mengatasi berbagai gaya belajar. Yang kedua, belajar dengan sistem visual, belajar secara auditori, kinestetik peserta didik, bahan lebih menarik dan menyenangkan, dan banyak ide-ide yang mudah untuk menyampaikan. Ini adalah keuntungan menggunakan web berbasis multimedia. Sangat banyak sekali mengatasi berbagai jenis belajar. Contohnya, kalau kalian bosan dengan bacaan seperti ini, kalian bisa menggunakan game. Game belajar kan sudah banyak sekarang, download di aplikasi, ya kan? Ya. Seperti itu. Lalu banyak ide-ide yang lebih mudah untuk menyampaikan. Contohnya ya tadi, game, terus dengan PPT, seperti itu. Idenya kan lebih menarik daripada hanya dengan cuma buku yang hitam putih. Selanjutnya, kekurangan menggunakan web berbasis multimedia. Yang pertama, waktu dan biaya. Yang kedua, kompatibilitas waktu untuk downloadnya itu jauh lebih lama. Untuk waktu dan biaya, contohnya seperti game. Kalian kalau ingin membuat game, tentunya akan membutuhkan waktu yang lama. Kalian harus membuat tokoh-tokohnya terlebih dahulu, animasinya seperti apa, terus nanti ada musiknya, warna, dan lain-lainnya. Juga PC yang digunakan itu harus mumpuni, harus bisa membuat game, tidak bisa PC yang biasa-biasa saja. Yang kedua, waktu mendownloadnya cukup lama. Biasanya itu kalau cepat itu menggunakan WiFi, sedangkan kalau menggunakan paketan kuota biasa itu pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama, apalagi kalau besar sekali aplikasinya, MB-nya besar. Nah, itu pasti akan membutuhkan waktu yang
sangat lama. Itu untuk kekurangan menggunakan web berbasis multimedia. Nah, untuk media pembelajarannya Ibu sudah share kan? Yang pertama ada modul, yang kedua ada buku. Silahkan nanti kalian bisa pelajari sendiri. Untuk materi-materi selanjutnya akan Ibu bahas di pertemuan mendatang. Selanjutnya, Ibu ingin kalian membuat kelompok. Ibu izin bertanya. Ya, Pak Mbak Lili. Untuk kelompoknya itu ditentukan oleh Ibu atau kita membuat sendiri ya? Kalian buat sendiri ya, terdiri dari 3 atau 4 siswa. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik anak-anak, silahkan dibentuk sesuai kelompoknya ya kursinya. Baik, Ibu. Silahkan dipindahkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2. Makasih Ibu. Kelompok 3. Makasih Ibu. Nah, di nomor 3 ini kalian bisa membuat desain sederhana seperti poster dan lain-lainnya. Didesain dulu saja atau kalian yang sudah di HP-nya ada aplikasi Canva bisa kalian cek langsung. Contohnya ini seperti ini. Ini contoh pamfletnya. Bisa kalian buat inspirasi. Silahkan kalian kerjakan, Ibu beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Baik Ibu. Bu Alivia, Ya, Pak Wiwi. Mbak Nurul makan, Bu. Mana. Loh. Nurul kok makan? Kenapa Nurul makan? Maaf, Bu, saya lapar. Itu alasan, Ibu. Iya Ibu, alasan. Sudah disimpan dulu makanannya, Mbak Wiwi, tenang. Ya, Nurul, Bu, ayo. maaf. Simpan Nurul. Siap. Masukkan tas. Oke. Lanjutkan kelompoknya. Baik Ibu. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, coba dari kelompok Mbak Nurul untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk soal yang pertama, saya serahkan kepada Mbak Natasha untuk memaparkan. Baik, terima kasih kepada teman saya, Mbak Nurul. Jadi nomor 1 itu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk produk multimedia berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif, atau disebut juga dengan linier. Nah, multimedia linier itu merupakan produk multimedia yang dimulai dari awal menuju akhir dengan sedikit atau tanpa interaksi, dengan penggunaan contoh televisi, film, majalah, dan koran. Adapun multimedia interaktif atau non linier adalah kontrol dengan pengguna. Nah, mungkin untuk soal nomor 2 akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Inaya. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu tentang manfaat multimedia. Jadi manfaat multimedia yang pertama yaitu industri kreatif. Industri kreatif menggunakan multimedia untuk berbagai keperluan, mulai dari seni, untuk hiburan, dan untuk seni komersial. Yang kedua yaitu komersial. Presentasi yang menarik digunakan untuk menjaga perhatian dalam periklanan. Bisnis dan komunikasi seringkali dikembangkan oleh tim kreatif perusahaan untuk menawarkan menjual ide maupun dalam pelatihan dalam bentuk presentasi multimedia. Dan yang terakhir yaitu hiburan dan seni rupa. Multimedia ini berisi banyak digunakan dalam industri hiburan, khususnya untuk mengembangkan efek khusus dalam film dan animasi. Permainan populer dalam multimedia sebagai permainan dan program perangkat lunak yang telah tersedia, baik terdistribusi
Jalan Cibiru maupun online. Baik, untuk nomor 3, ini berdasarkan pemaparan nomor 2, buatlah desain multimedia interaktif sederhana. Nah, di sini kami sudah mendesain yaitu pamflet. Nah, kami sudah mendesain juga di aplikasi Canva. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu multimedia interaktif gunanya untuk membagikan informasi. Gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Dari kelompok 3 izin bertanya ya. Mengenai tadi kan dijelaskan bahwa produk multimedia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada multimedia interaktif linear dan multimedia interaktif non-linear. Nah, untuk contoh dari multimedia interaktif non-linear itu seperti apa? Mungkin bisa diberikan contohnya? Nah, mungkin dari Mbak Natasha bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Faida. Baik, untuk contoh dari media interaktif non-linear itu game sudah Faida. Nah, mungkin itu jawaban dari kelompok kami, yaitu game. Nah, mungkin dari Bu Olivia ada tambahan. Iya, terima kasih buat kelompoknya Mbak Nurul. Silahkan kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih Ibu. Baik, multimedia itu terdiri dari linear dan non-linear ya. Pertanyaan Mbak Faida tadi apa? Tolong diulang. Untuk contoh dari multimedia interaktif non-linear itu? Jawabannya tadi game ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah contohnya seperti game. Kenapa? Kalau kita non-linear itu berarti kita berinteraksi dengan produk multimedia tersebut. Kalau kita menggunakan game kan kita berinteraksi langsung. Beda dengan linear. Contohnya televisi. Kita hanya bisa menonton saja. Kita tidak bisa berinteraksi. Nah, seperti itu. Jadi, game itu salah satu contoh multimedia non-linear. Baik. Dari materi yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir, ada yang bisa mencontohkan apa itu multimedia? Salah satu produk dari multimedia? Saya Bu, Ya, apa Mbak Megi? contoh multimedia interaktif yang saya ketahui itu baliho di pinggir jalan Bu yang berisi iklan. Oh iya, betul sekali baliho. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang tahu manfaatnya itu apa? Saya Ibu, Ya, apa Fesi? untuk manfaatnya itu sendiri itu untuk promosi dan menyampaikan informasi Bu. Terima kasih Fesi. Untuk selanjutnya, dari pembelajaran yang Ibu sampaikan dari awal hingga akhir tadi, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya Ibu. Baik, Mbak Eliana, silahkan. Dari pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat saya simpulkan bahwa multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara guna menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer atau perangkat elektronik lainnya. Kemudian ada manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan, khususnya pembelajaran, yaitu pertama proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Kemudian dapat mengurangi jumlah waktu dalam mengajar, kemudian kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, serta meningkatkan minat belajar siswa. Sudah Ibu. Benar yang disimpulkan oleh Mbak Eliana tadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah multimedia interaktif adalah penggabungan antara teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan video, serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan produk dari multimedia. Nah, kunci utama dari multimedia interaktif adalah adanya pengguna yang dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan sistem secara baik. Nah, proyek multimedia interaktif menggabungkan antara komponen-komponen multimedia dengan bahasa pemrograman sehingga hasil yang didapat dapat berinteraksi dengan penggunanya. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah maju dan juga Mbak Eliana yang sudah berani memberikan kesimpulan. Saya akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian semua anak-anak.
Jadi, harga dari sebuah kesuksesan adalah kerja keras. Jadi, jika kalian ingin sukses, kalian harus membayarnya dengan kerja keras. Belajar yang rajin, lakukan yang kalian suka, selama itu dalam hal positif, dan jangan lupa meminta doa dari orang tua. Selanjutnya, silakan Rosyid untuk memimpin doa pulang. Baik Bu, karena pembelajaran pada hari ini telah selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rosyid. Anak-anak jangan lupa belajar. Modul yang Ibu share dipelajari. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. About love is so difficult for me, babe. I don't want you to get hurt. When I first met you, I knew that we can be together forever. Night we spent so long until you're asleep on my lips.